semuanya, kembali lagi sama gue Gaby di channel Gabyscape. Buat kalian yang belum tahu, saat ini di Belanda sedang lockdown dan kuliah menjadi online. Karena kuliah online ini, banyak mahasiswa internasional di Belanda yang akhirnya pulang ke negaranya masing-masing. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang mikir kalau topik housing, yaitu topik video kali ini, kurang relevan untuk masa pandemi seperti ini. Tetapi yang perlu kalian ketahui, dalam kondisi normal, memiliki alamat yang terregistrasi adalah salah satu syarat mutlak bagi mahasiswa internasional untuk memiliki izin tinggal di Belanda. Selain itu, walaupun kuliah menjadi online, banyak mahasiswa yang memutuskan untuk tetap tinggal di Belanda, karena mungkin pertimbangan perbedaan waktu atau kenyamanan. Jadi, bagaimanapun kondisinya, housing adalah salah satu topik yang paling penting untuk diketahui bagi kalian yang ingin tahu atau tertarik tentang perkuliahan di Belanda. Jadi mari kita masuk ke videonya. Seperti yang gue sebutkan di video sebelumnya, biaya terbesar adalah untuk housing. Sebagai perkiraan, biaya pasaran untuk apartemen studio atau yang sendiri di kota gue kuliah, yaitu kota Den Haag, adalah 500 euro per bulan. Sedangkan untuk apartemen sharing, harga pasarannya itu 300 euro per bulan. Nah, yang penting untuk kalian ketahui, di Belanda itu jarang ada asrama atau dorm yang disediakan oleh kampusnya. Yang ada adalah student housing. Yang paling terkenal di Den Haag itu ada dua student housing. Yang pertama Duo, yang kedua Geste. Untuk Duo, itu hanya berlaku untuk anak first year atau tahun pertama. Dan cara apply-nya itu, kalian daftar saat kalian daftar ke kampusnya juga. Jadi misalnya pas kalian mendaftar jurusan yang kalian mau di kampusnya, itu biasanya ada pilihan student housing Duo. Karena Duo ini biasanya bekerja sama dengan beberapa universitas gitu. Tapi kekurangannya tadi yang gue sebutin hanya untuk tahun pertama. Jadi setelah tahun pertama kalian harus cari apartemen baru. Dan juga untuk mendapatkan unitnya itu hoki-hokian dan kayak bergantung banget sama timing. Jadi kalau misalnya saat kalian daftar kebetulan ada unit, kalian langsung dapet. Tapi kalau enggak, kalian bisa di waiting list. Atau kalau kalian kurang beruntung, kalian bisa nggak dapet unit sama sekali. Waktu zaman gua itu banyak banget yang daftar Duo, sedangkan unitnya dikit. Jadi ada beberapa orang yang emang nggak dapet. Jadi harus cari yang alternatif yang lain. Kalau untuk Geste itu juga student housing, tapi biasanya nggak kerjasama sama kampus. Kalian daftar ke Geste itu yang penting kasih lihat kalau kalian itu udah terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Belanda. Jadi kalian apply kayak gitu caranya. Itu juga nggak selalu ada unitnya, tapi lebih mudah lah ya, karena biasanya persaingannya nggak seketat kalau Duo. Student housing kayak gini tuh enak karena biasanya udah termasuk gas, listrik, dan air. Biaya yang tertera itu udah termasuk semuanya, jadi kalian nggak ada tambahan bikin kontrak air atau listrik atau apa kayak gitu. Dan enaknya juga kalian biasanya langsung bayar ke perusahaan tersebut, jadi nggak lewat perantara atau lewat orang lain. Kalau kalian nggak mau student housing dan mau cari apartemen di luaran gitu, biasanya apartemen milik perorangan. Ada satu tips untuk mendapatkan apartemen perorangan ini, yaitu coba kalian cari kenalan atau kakak kelas yang udah di Belanda. Karena biasanya apartemen perorangan itu lebih prefer orang yang udah ada di lokasi. Karena saat viewing harus ada orang yang datang dan lihat gitu apartemennya, terus membuat deal sama yang punyanya, bukan sama agen propertinya. Jadi lebih baik kalian kirim utusan kalian yang udah ada di Belanda untuk melakukan viewing tersebut dan membuat deal sama yang punya apartemennya itu. Kalian juga harus hati-hati sama agen housing. Jadi saat kalian lihat kontraknya itu, pelajarin dengan benar supaya kalian nggak ketipu atau harus melakukan pembayaran ini itu yang kalian tidak inginkan. Jadi di kontrak itu juga kalian bisa lihat kalau harga yang tertera itu udah termasuk gas, listrik, air atau belum. Kalau termasuk itu ada tulisannya ini. Kalian juga bisa lihat di kontraknya biasanya ada peraturan tentang pajak di apartemen yang kalian mau sewa. Lihat pajaknya tuh apa aja yang kalian harus bayar. Kalian jangan sampai kaget pas kalian ditagih tahu-tahu gitu kok ada pajak tambahan. Ini udah pernah kejadian juga sama kakak kelas gua yang jadi akhir tahun tiba-tiba dia ditagih 2000 euro kalau nggak salah. Jadi kalian perhatiin aja baik-baik apa yang harus kalian bayar di luar harga yang tertera. Ada perusahaan namanya Room Plaza, itu di sharing juga apartemennya, tapi bayarnya itu per kamar. Jadi kalau misalnya kalian sewa satu kamar, kalian bayar kamar itu doang aja, bayar langsung ke landlordnya atau yang punya
room plaza itu jadinya. Jadi kalian nggak bayar ke perorangan yang punya unit apartemen tersebut. Karena kalau bayar ke perorangan itu biasanya dia nggak bagi per kamar. Jadi misalnya satu unit ada 3 kamar, dia tuh mau taunya cuman harga 3 kamar tersebut jadi satu gitu. Jadi kalian bayarnya tuh dikumpulin harga 3 kamar, lalu satu orang bayar ke yang punyanya. Nah ini kan bisa menimbulkan beberapa masalah. Contohnya salah satu dari 3 orang ini ada yang harus pulang ke negaranya, atau ada yang internship, atau ada yang exchange, kayak harus keluar dari Belanda. Itu kan kalian harus cari penggantinya, karena yang punya apartemennya maunya kan harga 3 kamar tersebut kan. Jadi harus ada yang talangin atau kalian cari penggantinya orang tersebut. Dan ini juga bisa kalau misalnya ada salah satu dari kalian yang telat bayar atau apa gitu, pemilik kan nggak mau tahu juga. Jadi orang yang bayar ke pemiliknya itu yang talangin atau cari solusinya gitu. Sedangkan kalau di kayak room plaza atau student housing itu bayarnya langsung bayar ke perusahaannya gitu yang punya. Jadi kalian gak lewat temen kalian atau housemate kalian. Pokoknya urusannya tuh kalian langsung ke landlord atau ke yang pemilik perusahaannya itu. Jadi lebih mengurangi drama dan ribet gitulah, jadi lebih gak ribet. Ada juga masalah-masalah lain kalau kalian sharing. Salah satu masalahnya adalah ukuran kamar di unit apartemen tersebut biasanya beda-beda. Jadi nggak rata gitu ukurannya. Biasanya ada kamar yang gede banget, terus ada kamar yang oke, yang sedang-sedang gitu, sama ada kamar yang kecil banget biasanya. Jadi pembagian harganya kan kalian harus bagi sendiri tuh, bukan dari landlordnya harganya per kamar gitu. Jadi kalian bagi sendiri. Ini suka menimbulkan masalah kalau kalian baginya asal-asalan gitu, nggak ikutin denah atau pokoknya kalian kira-kira aja gitu, biasanya bisa menimbulkan masalah. Jadi kalian harus bernegosiasi dengan housemate kalian pembagian harganya dan kamarnya itu gimana. Biasanya sih solusi orang itu kamar yang paling kecil itu dijadiin gudang, sedangkan kamar living room, ruang bersamanya itu dijadikan kamar tidur supaya lebih adil ukurannya, jadi nggak ada yang terlalu jomplang. Selain itu juga ada masalah beres-beres ruang bersama. Jadi kayak misalnya living room, gudang, dapur, kamar mandi itu biasanya suka salah-salahan kan. Oh kamu ya yang kotorin ini, kok kamu nggak bersihin sih gitu. Terus misalnya ada yang suka numpuk cucian, diskusiin sama housemate supaya terhindar dari konflik. Mungkin solusinya kalian bisa bikin jadwal untuk siapa yang bersihin, atau lebih baik lagi setiap orang itu selalu membersihkan apapun itu yang mereka sudah pakai. Jadi misalnya habis kalian makan langsung cuci piring masing-masing supaya langsung beres. Dan yang terakhir yang paling sering jadi keributan yaitu kebijakan membawa tamu ke rumah. Kalau kalian tinggal sendiri kan bebas kalian mau bawa siapa ke rumah. Tapi kalau kalian sharing apartemen, kalian juga harus diskusiin atau minta izin sama housemate kalian kalau kalian mau bawa tamu. Takutnya kan ada yang lagi ujian atau lagi sibuk atau lagi meeting, lagi kerja telepon gitu, terus tahu-tahu kalian bawa tamu kan berisik, mengganggu gitu. Jadi lebih baik apapun itu kalau kalian sharing, kalian dan housemate kalian itu harus saling mengetahui apa yang akan kalian lakukan. Apalagi kalau yang benar-benar menyangkut rumah kalian gitu, rumah kalian bersama atau kepentingan bersama. Jadi harus dikomunikasiin, dan komunikasinya juga baik-baik supaya kehidupan kalian itu harmonis. Cerita-cerita kayak gini sebenarnya nggak tahu ya, kayak susah aja jelasinnya, susah kasih gambaran. Stay tune ya, tungguin di video selanjutnya gue bakal menceritakan tentang housing dengan cara yang mungkin lebih lucu dan lebih menghibur. Jadi kesimpulan dan tips dari video ini yang ingin gue sampaikan, yang pertama, sebaiknya kalian cari info dari kenalan kalian atau kakak kelas kalian yang udah di Belanda atau di negara yang kalian mau tuju. Karena mereka kan yang udah pernah lewatin proses mencari housing ini dan mungkin punya pengalaman tinggal sendiri atau tinggal sama temen atau tinggal dengan orang yang baru kenal. Jadi kalian bisa tanya-tanya mereka. Dan kalian juga bisa minta tolong mereka viewing atau datang ke apartemen yang kalian mau gitu. Karena lebih gampang mendapatkan apartemen dengan cara seperti itu. Yang kedua, untuk pilihan sharing atau tinggal sendiri, pasti ada plus minusnya kan. Kalau untuk sharing, plusnya mungkin ada temen di rumah jadi kalian gak kesepian. Minusnya, kalian harus memiliki toleransi yang tinggi dan kalian harus berani atau tegas dalam memberi peraturan atau rules di rumah untuk meminimalisir konflik. Lebih baik jadi kalian bahas dulu di awal siapa yang bakal bersihin ruang bersama dan peraturan-peraturan lainnya seperti bagi kamar dan lain. Kalau untuk tinggal sendiri, plusnya itu kebebasan. Jadi untuk kalian yang suka bawa tamu atau apa, mungkin tinggal sendiri lebih baik karena
tidak bakal mengganggu housemate kalian kan. Minusnya kalau tinggal sendiri mungkin kalian ada yang kesepian, dan harga studio yang tinggal sendiri gitu harganya relatif lebih mahal dibanding sharing. Hal-hal lainnya yang ingin gue sampaikan juga, kalau untuk tinggal di studio atau tinggal sendiri kan harga relatif mahal. Itu ada namanya rent allowance. Tapi kalian harus cari dulu apakah apartemen studio kalian itu bisa apply untuk rent allowance ini. Karena ada syaratnya gitu. Gue sebenarnya belum pernah apply, jadi gue nggak yakin. Tapi setahu gue itu ada biaya basicnya kalian itu harus 400 euro kalau nggak salah. Kalau biaya basic kalian 400 euro, kalian bisa apply untuk rent allowance. Itu jadi dapat diskon atau potongan harga. Hanya untuk apartemen studio setahu gue. Ntar coba gue cari linknya, kalau ada gue bakal taruh di deskripsi di bawah. Hal berikutnya, kalian harus pelajari juga di kontrak atau biasanya di iklannya ada apakah bisa registrasi di rumah tersebut. Biasanya ada tulisannya registration possible atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak possible, lebih baik kalian jangan, karena kalian harus mendaftarkan alamat kalian itu agar mendapatkan izin tinggal di Belanda. Jadi kalian cari yang bisa registrasi di alamat tersebut. Maksudnya itu registrasi di town hall. Jadi ntar kalian bisa udah dapat kontrak rumah nih, kalian udah bayar rent, udah bayar deposit, pas kalian di sananya kalian datang ke town hall dan daftarin alamat kalian tersebut supaya kalian dapat residence permit. Oh ya, dan tips lagi, kalau kalian sewa rumah yang milik perorangan, jangan lupa untuk putus kontrak listrik, air, dan gas saat kalian pindah rumah. Kalau nggak, kalian bakal ditagih terus untuk tenan selanjutnya. Gue mau tambahin, deposit itu umumnya sejumlah 1 atau 2 bulan biaya sewa per bulan. Waktu itu gue pernah ketemu apartemen yang minta depositnya 6 bulan. Jadi nggak gue ambil karena gue rasa kurang wajar. Sistem sewanya kan bulanan, jadi kalau 6 bulan rasanya terlalu banyak. Dan tentang pembayaran lagi, umumnya bayar apartemen itu bulanan, tapi rata-rata kontraknya minimum setahun. Jadi kalau kita putus kontrak di tengah jalan, ada penalti atau denda. Ini balik lagi ke yang gue ceritain di awal. Untuk apartemen yang sharing, kalau cuma satu orang yang mau putus kontrak, urusannya bakal jadi ribet. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton. Gue mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang, karena nggak tahu ya, selama pandemi ini gue jadi kayak sulit berkomunikasi ya, karena jarang ketemu orang secara langsung kan, jadi feel-nya beda. Pokoknya makasih yang udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena di video selanjutnya, seperti yang gue bilang tadi, bakal ada cerita seru tentang pengalaman gue tinggal sama temen gue dari kecil di apartemen di Belanda. Itu kan aneh kan ngomongnya. Udah pokoknya gue harap kalian selalu sehat dan bahagia, dan semoga pandemi ini cepat selesai supaya kita bisa kembali ke kehidupan normal kita dan kembali melatih social skill kita supaya ngomongnya nggak aneh kayak gue. Bye!